Oke, sekarang kita berada di dalam Masjid Hagia Sophia ya, yang tadi sudah diceritakan sedikit dari seorang narasumber kita ya, salah satu mahasiswa yang berada di Turki dengan universitas yang lumayan termasuk di sini. Oke, kita lanjut ceritanya ya mengenai Masjid Hagia Sophia. Oke Mas, kita lanjut ya. Kita sekarang berada di dalam ya bersama Mas Andre dan Mas Arif. Oke Mas, aku Taruh sini dong. taruh sini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, ketutupan kameranya. Oke guys. Kok nggak fokus ke aku, bagusan kamera yang mana? Iya, ini kan iPhone, ini kan Android. Oke guys. Oke ya. Kita mulai dari sejarah berdirinya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu dia pertamanya didirikan sebagai gereja. Iya. Nah, seperti yang Seman ceritakan di awal tadi ya. Kita ceritakan Awalnya adalah tadi gereja guys. adalah gereja. Dia didirikan, dia udah berapa kali mengalami kebakaran dan mengalami renovasi. Benar. Dan kalau Hagia Sophia yang kita kenal sekarang itu didirikan sekitar tahun 500-an Masehi. Itu sudah Masehi ya berarti Sudah Masehi. Sejaman 500 Masehi. di zaman Itu sebelum zaman Nabi Muhammad itu. Oh, sebelum ya. Oke, Sebelum zaman Nabi Muhammad. ya, catat. Didirikanlah bendera gereja untuk untuk Bizantium, kerajaan Ya, Bizantium. iya. Benar guys yang diceritakan Sama tadi ya. coba kalau kita lihat ada spot di sana kan, itu Iya. dikosongkan, dilingkarkan. Iya, benar. Nah, itu tempat untuk penobatan Raja Bizantium. Oh, iya. Di sana ada guys. Ini nih yang bulatan Depan ini, itu ya. yang dilingkarkan Iya, ini Pak sama ya, Pak. nanti aku kasih foto ya biar nanti kalian tahu. Dan beberapa juga namanya foto-foto semacam ornamen, foto Bunda Maria. Ya, Itu di atas menandakan ada guys. Di atas itu ada Foto foto Bunda Bunda Maria Maria. ya yang ditutupi apa? ditutupin semacam Ditutupi penutup semacam putih penutup kan? ya biar sekarang kan udah diubah fungsikan menjadi masjid ya. Kalau dulu kan Masih otentik. masjid. Dan ini masjid ini nggak boleh dirubah secara ininya, secara struktur karena dia di bawah lindungan UNESCO dan pemerintah Turki. Oh iya. Jadi dia nggak boleh dirubah-rubah. Berarti Kecuali ornamen-ornamennya aja. Berarti harus keasliannya itu harus tetap ya. Itu guys. Ya. Harus otentik. Benar. Kemudian di tahun 1453 kalau dulu kan ya perang menakluk itu hal yang lumrah. Iya. 1453 itu seorang sultan dari Kesultanan Utsmani namanya Muhammad Al-Fatih yang kita kenal, itu dia berhasil menakluki Konstantinopel, berhasil menakluki kerajaan Bizantium. Ini nih Hagia Sophia ini dia dalam lingkaran benteng yang tinggi, dan sebelum itu sudah beberapa kali Kesultanan Islam menakluki Konstantinopel yang kokoh ini, nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil Nggak ya. ada yang berhasil. Puncaknya di Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu pun dia nunggu di belakang benteng itu berbulan-bulan itu nunggu sambil menyerang, dapat perlawanan dari dalam. Akhirnya setelah beberapa bulan di luar itu baru dia bisa mengalahkan yang di dalam. Dijadikanlah dialihfungsikan sebagai masjid, yang tadinya gereja dialihfungsikan sebagai masjid. Singkat cerita, dia menjadi masjid, ini gereja diubah menjadi masjid dari tahun 1453. Kenapa dia dirubah menjadi masjid? Karena memang bangunan ini simbol kebesaran, simbol kemegahan. Yang awalnya kemegahan Ortodoks dibalik menjadi kemegahan Islam. Sampai tahun 1935 bertahan di masjid ini. Berapa ratus tahun dari 1453 sampai 1935. Jadi lama sekali mas. Oke. Terus tadi saya dengar cerita sama bilang ada Blue Mosque kecil itu ya. Ada Blue Mosque Nah, itu ceritanya gimana itu kok itu ada? cuman ini aja, cuman masjid yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Terus alasannya kenapa kok dibuat? Dia untuk ini aja ya, buat kegunaan lain. Kalau ini kan sejarahnya, kalau sana nggak terlalu kaya kan sejarah, nggak seperti Hagia Sophia. Berarti nggak ada sejarah semacam perjuangan untuk cuman masjid aja, masjid normal pada umumnya aja. Iya. Berarti nggak ada kaitannya ya dengan sini ya, cuma sekedar masjid saja. Oke guys, itu ya. Kemudian 1935 ketika naik
Mustafa Kemal Atatürk, presiden Ya. pertama, dia kan marah dengan apa namanya sekulerisasi, apapun yang berkaitan dengan Islam Ya. itu dihapus, dipudarkan, ya, sampai dihapus. Tapi yang dengan sangat radikal, contohnya azan diubah menjadi bahasa Turki, nggak boleh pakai bahasa Arab. Kemudian jilbab itu dilarang di tempat umum atau di tempat pemerintahan, di sekolah itu nggak boleh pakai hijab, nggak boleh. Boleh ya? Dilarang itu. Pokok dia menggaungkan ke Eropa, Lebih kiblat ke- moral mereka ke Eropa. Nah, jadi salah satu yang terdampak adalah Masjid Hagia Sophia ini, yang awalnya masjid diubah menjadi museum Iya. tahun 1935. Tapi setelah naiknya Erdogan, setelah beberapa lama jadi menjadi presiden, akhirnya tahun 2020 diubah lagi dari museum menjadi masjid sampai sekarang. Dan inilah berkat itulah kita bisa melihat Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Jadi sekarang sudah apa ya? Fungsinya udah 100% menjadi masjid ya. 100% menjadi masjid. Jadi mungkin untuk bangunan di samping-sampingnya Mas ada peninggalan semacam apa ya? Bangunan atau semacam patung-patung atau apa nggak ada ya di sekitar Nggak ada. UNESCO ya. Jadi pure ini bangunan masjid yang kemudian yang pertama gereja, terus kemudian dijadikan masjid, terus Kemudian jadikan museum, museum, setelah kemudian itu jadi masjid. Oh ya, itu guys ya sedikit sedikit cerita mengenai sejarah ya, sejarah berdirinya Bumoske mulai dari perjuangan awalnya ya, dari gereja, terus masjid, setelah itu museum, terus sekarang udah 100% menjadi masjid dan menjadi tempat ibadah ya. Dan itu kok kadang ada wisatawan yang masuk foto-foto nggak apa-apa Mas? Enggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi Cuman harus ini menutup. aurat. Kalau yang non muslim atau apa yang pakai misalnya pakai baju pendek, celana pendek, Iya. sebelum masuk masjid itu mereka ke tempat khusus Iya. penyewaan, dikasih semacam jubah supaya tertutup. Jadi Dengan hormat yang Nah, jadi untuk wisatawan atau orang yang mau datang ke sini itu yang non muslim atau bukan Islam itu boleh Mas. boleh. Asalkan kita harus menutup aurat. Oh iya. Nanti ada penyewaan. Oke guys tuh ya, bagi yang non muslim juga bisa untuk datang ke sini ya. Tapi dengan syarat seperti itu. Oke, itu aja Mas ya ceritanya ya. Itu aja. Oke, ya. Jangan lupa Jangan lupa ya, bantu subscribe, share ya. Oke, teman-teman semuanya biar sedikit banyak bisa menambah informasi buat kalian semuanya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat semuanya ya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan buat video ya. Video mengenai jalan-jalan serta kuliner mengenai Istanbul ya. Oke, itu aja ya. Aku nggak kelihatan dong. Bye bye. Hey, Terima aku nggak kasih. kelihatan. Oh.